Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sementara itu, pemirsa, Polresta Tangerang terus mendalami kasus penembakan yang dialami pemilik rental kendaraan. Polisi menyelidiki kemungkinan pelaku lebih dari 4 orang dan mencari tahu dugaan adanya sindikat penggelapan pencurian kendaraan karena dari keterangan anak korban, mobil telah berpindah tangan. Baik dari hasil petunjuk dari CCTV, sementara yang kita lihat ada dugaan ada 4 dari terduga pelaku penembakan ini. Kemungkinan pastinya kita akan kembangkan dan kita dalami terus. Bisa terjadi pelaku ini lebih dari 4 orang. Yang pastinya kita nanti akan sampaikan lebih lanjut apakah para pelaku ini merupakan sindikat daripada penggelapan kendaraan. Jadi waktu saat IPS terputus, saya langsung, waktu itu kan malam, saya sudah di rumah saya telepon bapak saya bilang, ya ini mobil Brio, kemungkinan GPS putus 2 karena yang satu lagi masih aktif. Terus kata ayah saya malam itu, ya udah kita berangkat malam ini, keburu mobil itu jauh. Pas putus itu saya cek di Pandeglang dari arah dekat Malimping. Iya. Waktu itu saya dan tim Makmur Jaya, rental layar saya, Makmur Jaya itu sekitar jam 12 malam untuk mengejar unit Brio tersebut. Sesampainya di Pandeglang sekitar jam 2-an, berpapasanlah itu mobil sama saya di Saketi, di pertigaan Saketi Pandeglang. Iya. Waktu itu saya pepet, ayah saya berhenti turun. Ayah saya menanyakan, ini mobil saya, ini siapa yang pakai? Soalnya itu mobil udah berpindah tangan. Iya. Langsung dari orang tersebut ada dua orang di dalam mobil saya. Dia menodongkan senjata. Oke. Saya ini dari TNI Angkatan Laut, sambil nodong ke kepala ayah saya. Pemirsa, sementara itu polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan, namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku. Yang bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa, ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Klaim polisi tidak mendampingi karena korban tidak membawa dokumen kelengkapan kendaraan yang hilang dibantah anak korban. Anak korban menegaskan mereka telah menunjukkan dokumen kendaraan yang dicuri, namun diabaikan.
Langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke polsek atau polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, ini bukan leasing. Ini saya bawa berkas-berkas, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu koordinasi Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dia bilang, gimana lanjutannya? Maaf, saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil. Seperti itu. Oke. Ya, nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Jadi saya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu berarti lama di situ, sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah, kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya. Ikutin mobil lagi, nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak kita ya? mau menunjukkan surat-surat aja, mereka abaikan. Lalu sebenarnya bagaimana kronologi pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di rest area kilometer 45 Tangerang Merak, dan berikut kami hadirkan untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan juga peruntukan penggunaan senjata tajam. Menurutnya, penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat, termasuk dengan prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di rest area tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.